Bapak PKP yang dikasih oleh Tuhan. Saat ini kita akan ibadah PKP pada hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021. Yaitu kita mulai ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan mulai dengan ibadah kita dengan menyanyikan lagu pembukaan, nyanyian PKJ 8 ayat 1 dan 2, Segala Gembira Indah. Potong dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah PKP saat ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta alam semesta, yang memelihara seluruh kehidupan dahulu, sekarang, dan selamanya. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Amin. Bapak, silakan duduk kembali. Anggota PKP yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca sebagian kecil daripada firman Tuhan yang pada malam hari ini. Firman Tuhan akan kita baca dari Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Roma pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Untuk itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan waktu kepada kami untuk dapat mengikuti ibadah persekutuan kaum pria Gereja Puk Jemaat Lahir Roy. Bapa dan kerajaan sorga, melandasi akan semuanya ini, melandasi ibadah yang kami lakukan pada malam hari ini, kami akan membaca sebagian kecil daripada firman Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati kami, Tuhan sertai kami dalam kami membaca, serta kami nanti akan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ini boleh mengambil tempat dalam hati kami untuk kami dapat berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami masing-masing, pribadi maupun keluarga. Bapa dan kerajaan sorga, Tuhan ampuni salah dan dosa kami sehingga kami boleh dilayakkan untuk dapat mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak-bapak anggota persekutuan kaum pria yang dikasihi Tuhan, dari perikop pembacaan kita pada malam hari ini, saya memberi judul "Sesuatu Tidak Selalu Kelihatan Sebagaimana Adanya". Dalam dunia sosiologi ada istilah fenomenologi yang awalnya hanyalah sebuah kajian, kemudian berkembang menjadi sebuah metode riset atau penelitian yang diterapkan dalam berbagai ilmu sosial, termasuk di dalamnya komunikasi. Dalam pengertian sederhana, sesungguhnya kita pada waktu-waktu tertentu mempraktikkan fenomenologi dalam keseharian hidup kita. Kita mengamati fenomena, kita membuka diri, kita membiarkan fenomena itu tampak pada kita, lalu kita memahaminya. Kita memahaminya dalam perspektif fenomena itu sendiri dan bagaimana ia bercerita kepada kita. Fenomenologi secara sederhana juga dapat dipandang sebagai sikap atau cara berpikir. Sebagai sikap atau cara berpikir, fenomenologi mengajarkan kita untuk selalu membuka diri terhadap berbagai informasi dari manapun asalnya, tanpa cepat-cepat menilai, menghukumi, atau mengevaluasi berdasarkan prakonsepsi diri kita sendiri. Akan tetapi dalam kenyataannya justru kita banyak bertolak belakang dengan hal tersebut. Memang dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, dengan mudahnya kita mendapatkan informasi baik yang langsung tersajikan maupun yang kadang kita cari sendiri. Platform-platform informasi atau berita dari media mainstream seperti televisi, radio, dan segala macam itu sampai pada media sosial menjadi gayung kita sehari-hari dalam menimba informasi dan berita. Kita menerima informasi dan mempercayainya sebagai suatu kebenaran yang sahih tanpa pernah mencari tahu akan kebenaran informasi atau berita tersebut. Bahkan lebih parahnya lagi, kadang kita menjadi penyebar dari informasi atau berita tersebut. Ya, syukur-syukur kalau yang kita sampaikan itu adalah informasi yang benar atau akurat. Tapi kadang informasi yang kita sampaikan tersebut atau kita share tersebut, kadang itu belum dapat dipastikan kebenarannya. Hal-hal seperti ini sering terjadi jika banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik itu dalam lingkungan keluarga, masyarakat, lingkungan persekutuan atau jemaat, maupun berita-berita hangat yang disajikan lewat media-media informasi lainnya. Yang menjadi permasalahan bagi kita manusia adalah bahwa kita selalu melihat peristiwa itu hanya dari luarnya saja, tanpa pernah menyelami lebih jauh tentang apa yang tersembunyi dari peristiwa itu, sehingga dengan lantangnya kita memproklamirkan kesimpulan padahal sesungguhnya itu keliru. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai keluarga, dalam bermasyarakat maupun dalam berjemaat. Kita seringkali diperhadapkan pada banyak persoalan yang sebenarnya perlu kita lihat secara dewasa,
sesuai dengan cara pandang atau perspektif Tuhan. Pertanyaan itu mengapa demikian? Kalau kita melihat dari perspektif manusia, yang dilihat hanyalah masalahnya saja, maka yang muncul adalah egoisme, merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling berhikmat, dan kurang memahami atau kurang menghargai orang lain, dan sebagainya. Jika ini yang dipakai, maka yang terjadi bukannya dapat menyelesaikan masalah, tetapi malah masalah makin berlarut-larut dan bahkan dapat timbul masalah yang baru. Sedangkan kalau kita melihat dari perspektif Tuhan, yang dilihat adalah solusinya, maka yang muncul adalah sikap rendah hati, menghargai orang lain, dan motivasi yang tulus untuk berbagi. Hal ini dapat terjadi kalau kita memahami bahwa dalam setiap permasalahan yang terjadi, Tuhan sedang menguji setiap orang untuk mengandalkannya. Karena sama seperti seorang guru atau dosen yang sedang memberikan ujian kepada murid atau mahasiswanya, maka dalam proses ujian tersebut, sang dosen tidak mungkin langsung akan memberikan jawaban, tetapi ia akan melihat bagaimana proses menyelesaikan soal itu dilakukan sesuai dengan harapan sang guru atau dosen tersebut. Demikian juga bahwa dalam setiap permasalahan yang dihadapi jemaatnya, Tuhan menginginkan adanya suatu proses pembelajaran yang baik yang dilakukan agar kita menjadi sosok yang kuat dan mengandalkan Tuhan. Hal ini yang banyak terjadi dalam pergumulan di dalam jemaat, yang sebenarnya merupakan salah satu cara Tuhan dalam mendewasakan umatnya. Mungkin saja salah satunya adalah Tuhan ingin jemaatnya dewasa dalam berpikir, dalam menganalisa, menyimpulkan, dan mengkomunikasikan suatu masalah atau pergumulan sehingga segala sesuatunya menjadi lebih baik dan solutif. Ayub dalam percakapan dengan sahabat-sahabatnya mengatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu, janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Kita bisa baca dari Ayub pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Karena itu, hendaknya kita mengerti bahwa kehendak Tuhan kadang berlaku tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya. Maksudnya adalah dalam setiap permasalahan yang terjadi sebenarnya adalah suatu proses pembentukan keimanan bagi setiap individu yang terlibat di dalamnya. Sehingga sama seperti analogi ujian yang saya sampaikan di atas, akan terlihat mana yang berhasil dan mana yang tidak. Untuk itu, supaya kita dapat berhasil melewati ujian tersebut, maka kita juga harus memiliki perspektif Tuhan, atau yang dalam prakteknya saya mengambil 4 hal, yaitu yang pertama, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, jadilah bijak dan jangan pernah merasa sebagai pihak yang selalu benar. Yang ketiga, kita harus jujur pada diri sendiri. Dan keempat, kita menghargai pendapat dan kedudukan orang lain. Agar kita dapat memahami bagaimana campur tangan Tuhan menjadi sesuatu yang tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya, maka saya coba menyampaikan sebuah ilustrasi yang mungkin saja pernah kita dengar, tapi saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu suatu hari ada 2 orang malaikat yang sedang melakukan perjalanan, tetapi saat tiba di suatu tempat, keduanya kemudian menumpang tidur di rumah sebuah keluarga kaya. Keluarga itu sangat kasar dan tidak mengizinkan kedua malaikat itu bermalam di ruang tamu yang ada di rumahnya.
malaikat tersebut ditempatkan pada sebuah kamar berukuran kecil yang ada di basement atau bagian bawah. Ketika malaikat itu hendak tidur, malaikat yang tua melihat bahwa dinding basement itu retak. Kemudian malaikat itu memperbaikinya sehingga retak pada basement itu lenyap. Ketika malaikat yang lebih muda bertanya, mengapa ia melakukan hal itu? Malaikat yang lebih tua menjawab, sesuatu tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya. Malam berikutnya, kedua malaikat itu beristirahat di rumah seorang petani dan istrinya yang miskin, tetapi sangat ramah. Setelah membagi sedikit makanan yang mereka punyai, petani itu mempersilahkan kedua malaikat untuk tidur di atas tempat tidur mereka. Ketika matahari terbit keesokan harinya, malaikat menemukan bahwa petani itu dan istrinya sedang menangis sedih karena sapi yang mereka punyai, yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya bagi mereka, terbaring mati. Malaikat yang lebih muda merasa geram, dan ia bertanya kepada malaikat yang lebih tua, mengapa kau membiarkan hal ini terjadi? Keluarga yang pertama memiliki segalanya, tetapi engkau menolong menambalkan dindingnya yang retak. Sedangkan keluarga ini hanya memiliki sedikit, tetapi walaupun demikian, mereka bersedia membaginya dengan kita. Mengapa engkau membiarkan sapinya mati? Malaikat yang lebih tua menjawab, sesuatu tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya. Ketika kita bermalam di basement, aku melihat bahwa ada emas tersimpan di dalam lubang dalam dinding itu. Karena pemilik rumah sangat tamak dan tidak bersedia membagi hartanya, aku menutup dinding itu agar ia tidak menemukan emas itu. Tetapi malam ketika kita tidur di ranjang petani ini, malaikat maut datang untuk mengambil nyawa istrinya. Aku memberikan sapinya agar malaikat maut tidak jadi mengambil istrinya, dan Tuhan mengabulkannya. Sesuatu tidak selalu kelihatan sebagaimana adanya. Anggota persekutuan kaum pria yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita berpikir bahwa sesuatu yang tidak seharusnya terjadi seperti ini yang kita lihat. Namun, jika kita diberitahukan mengenai apa yang terjadi di kemudian hari, kita akan memiliki pemikiran dan perasaan yang berbeda. Jika kita menggunakan mata iman kita, maka kita hanya perlu percaya sepenuhnya bahwa sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dirancang Tuhan demi kebaikan kita. Kita mungkin tidak menyadari hal itu dengan cepat, kecuali peristiwa itu terjadi secara utuh. Hidup harus memerlukan respon yang benar. Seringkali kita menerima keadaan yang datang kepada kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka banyaklah bersyukur kepada Tuhan. Namun tidak jarang kita menerima keadaan yang datang kepada kita tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau demikian adanya, maka janganlah berprasangka negatif atau berprasangka yang tidak baik lebih dahulu. Kadangkala apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik menurut Tuhan. Kadangkala apa yang tidak baik menurut kita belum tentu tidak baik menurut Tuhan. Maka serahkanlah segala sesuatunya hanya kepada Tuhan, karena kita tidak selalu dapat melihat sesuatu sebagaimana adanya. Untuk itu, kita mempercayai bahwa terkadang Tuhan bekerja tidak sesuai dengan apa yang manusia lihat. Kadang di balik hal-hal yang biasa dalam kehidupan kita, sebenarnya Tuhan sedang merencanakan hal yang luar biasa yang tidak kita sadari. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5-6, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menampakkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa perlunya kita secara arif dan bijaksana dalam menyikapi setiap peristiwa dan persoalan yang terjadi di sekitar kita. Amin.
masuk dalam persembahan. Sebelum kita masuk dalam persembahan, kita akan mendengar dulu amanat persembahan yang akan kita baca bersama pada dalam Roma 12 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi akan persembahan kita angkat pujian dari nyanyian jemaat dari PKJ 216, nyanyikan ayat 1 dan 2. Berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih karena saat ini kami telah memberikan korban syukur kepadamu. Kami sadar apa yang kami berikan kepadamu saat ini ya Tuhan tidak sebanding dengan apa yang Kau telah karuniakan kepada kami hingga saat ini, yaitu kehidupan. Yaitu Bapa, kami mohon Kau berkati akan persembahan yang kami berikan kepadamu saat ini. Biarlah semua itu dapat berbuah harum di hadapan-Mu. Dan semua itu ya Tuhan dapat kami pergunakan seturut kehendak Tuhan. Terutama untuk persekutuan kami di PKP Jemaat Pukul Heroi. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah juga yang masih ada pada kami. Bila semuanya itu juga Tuhan dapat berikan yang terbaik bagi kami. Kami pergunakan seturut dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa persembahan kami yang kami alaskan melalui anak Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anggota persekutuan kaum pria yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat, dan kita akan berdoa bagi setiap anggota persekutuan kaum pria dimanapun berada,
dan kita berdoa juga untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, baik kami selaku pribadi maupun dalam keluarga dan terlebih dalam berjemaat. Bapa yang kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, karena Tuhan begitu baik. Tuhan senantiasa memberikan kami berkat, Tuhan senantiasa memeliharakan, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pada saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga bagi seluruh anggota persekutuan kaum pria Gereja Pok Jemaat Lahiro dimanapun mereka berada, dalam usaha, dalam pekerjaan, dan aktivitas kami masing-masing. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa mengarahkan, Tuhan yang senantiasa menyertai, membimbing kami dalam kehidupan kami masing-masing. Karena itu Tuhan senantiasa menempatkan kami pada rel yang Tuhan sudah atur, sehingga kami senantiasa hidup hanya berkenan kepada Tuhan. Bapa kerajaan surga, pada saat ini juga kami berdoa bagi anggota persekutuan kaum pria yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kami menyerahkan mereka hanya dalam pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mau memulihkan melalui obat-obatan, melalui pendampingan keluarga ataupun para medik, sehingga pada saatnya nanti mereka boleh disembuhkan, mereka boleh dipulihkan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua yang dalam kondisi kelemahan tubuh, sehingga Tuhan boleh mengangkat sakit penyakit dari kami semua dan boleh kami disembuhkan, kami boleh dipulihkan atas kehendak Tuhan sendiri. Bapa kerajaan sorga, kami mau berdoa juga bagi anggota persekutuan kaum pria mungkin saat ini sedang bersuka cita karena berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di depan mereka. Kiranya Tuhan memperlengkapi semuanya ini, dan senantiasa Tuhan ajarkan untuk selalu mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa juga bagi kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia terkait dengan pandemi COVID-19. Mungkin saja Tuhan, di antara kami banyak yang terkena dampak dari pandemik ini, usaha yang tidak berjalan lancar, pekerjaan yang kami harapkan atau yang kami geluti, dan mungkin aja ada jemaat yang terkena PHK oleh karena pandemik ini. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan mereka semua, kami menyerahkan apa yang mereka alami, pergumulan yang mereka hadapi, sehingga kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahuinya dan Tuhan sudah merancangkan yang terbaik bagi mereka semua. Kami Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan kehidupan mereka hanya dalam tangan pengasihan Tuhan sendiri. Dan kami berdoa juga bagi orang-orang yang saat ini terbaring karena COVID-19, kami menyerahkan mereka hanya dalam pengasihan Tuhan, yang Tuhan menyembuhkan, Tuhan mau memeliharakan mereka, sehingga pada saatnya nanti Tuhan boleh menyembuhkan juga. Bapak, kami menyerahkan juga kehidupan kami selaku persekutuan, selaku jemaat di Gereja Pok Jemaat Lahiro. Walaupun saat ini kami tidak bisa bergereja karena kondisi yang dialami pada saat ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami semua dalam setiap pelayanan, dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kami yakin percaya Tuhan berkenan untuk semuanya itu. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa syafaat dan syukur kami Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di penghujung ibadah kita pada malam hari ini,
kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 177 ayat yang pertama, Aku Tuhan Semesta. Persekutuan kaum pria yang dikasihi Tuhan, jika kita punya iman, kita hanya perlu percaya sepenuhnya bahwa semua hal yang terjadi adalah demi kebaikan kita. Kita mungkin tidak menyadari hal itu sampai saatnya tiba. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.